Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kamu semuanya, anak-anak? Mudah-mudahan kamu semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kamu semua selalu bersemangat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran walaupun masih dari rumah ini. Dan juga Bapak selalu mengingatkan, yang pertama, jangan lupa untuk melaksanakan sholat duha terlebih dahulu. Yang kedua, berdoa. Mudah-mudahan kondisi kita ini cepat kembali normal, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas belajar mengajar kita di sekolah ataupun di kelas kita masing-masing. Lalu kemudian Bapak mengingatkan bahwa jangan lupa setiap paginya memurojaah surah-surah yang telah dimurojaah setiap hari satu ayat, setiap hari satu ayat. Dan sebelum kita belajar, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan materi pembelajaran kita kali ini. Pelajari dengan semangat. Tema 3E, subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Pembelajaran 4. Menjaga kesehatan akibat perubahan cuaca. Perubahan cuaca dapat terjadi kapan saja. Perubahan cuaca tidak dapat kita hindari. Oleh karena itu, kita tidak boleh berpangku tangan. Stamina tubuh harus dijaga. Untuk menjaga stamina tubuh, lakukan hal-hal sebagai berikut. Makan makanan bernutrisi tinggi, rajin berolahraga, cukup beristirahat, minum suplemen vitamin bila perlu. Di samping itu, berdiam dirilah di dalam rumah bila cuaca tidak bersahabat. Suhu udara yang panas atau hujan tidak baik bagi kesehatan. Janganlah beraktivitas atau bermain di luar rumah. Rumah merupakan tempat untuk berlindung dari udara panas dan dingin. Rumah juga melindungi kita dari air hujan. Kita dapat melakukan kegiatan lain di dalam rumah, seperti beristirahat atau belajar. Saat cuaca tidak bersahabat, kita lebih baik tinggal di dalam rumah. Rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal manusia. Manusia membangun rumah agar aman dan terlindung dari hal-hal yang buruk. Salah satunya berlindung dari cuaca yang buruk. Manusia membangun rumah yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk itu, dibutuhkan bahan bangunan yang terdiri dari berbagai macam jenis. Di perkotaan, bahan bangunan dibeli di toko bangunan. Adapun di pedesaan, bahan bangunan selain dibeli dari toko, juga dapat diperoleh dari lingkungan sekitar. Namun, di Indonesia, kita dapat menjumpai bangunan rumah yang dibangun dari bahan-bahan alami. Bahan-bahan itu didapat langsung dari lingkungan sekitarnya. Umumnya, rumah-rumah itu merupakan rumah adat. Di Indonesia, yang masyarakatnya terdiri dari beragam suku bangsa, terdapat beragam rumah adat. Bentuk yang berbeda menandakan keragaman budaya dari seluruh suku bangsa yang ada. Perhatikan gambar-gambar rumah adat berikut ini. Gambar pertama,
rumah adat berasal dari Kalimantan. Lalu gambar yang kedua menunjukkan rumah adat Minangkabau. Sementara gambar yang ketiga menunjukkan rumah adat dari Papua. Selanjutnya, gambar yang berikutnya itu menunjukkan rumah adat berasal dari Sulawesi. Kemudian ada juga rumah adat dari Bali, dan gambar yang terakhir menunjukkan rumah adat dari Jawa. Jadi berbagai macam rumah adat yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Selanjutnya kita lanjutkan ke tema 5, subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, pembelajaran 5. Cika dan teman-teman memilih untuk menampilkan tari payung. Tari payung merupakan tarian dari daerah Sumatera Barat. Di antara Cika dan teman-teman, hanya Saskia yang berasal dari Sumatera Barat. Sementara Ado berasal dari Lampung, Arga dari Manado, dan Cika dari Yogyakarta. Meski bukan tarian dari daerah asal Cika, Arga, dan Ado, namun mereka tetap bersemangat untuk berlatih. Sikap yang demikian patut ditiru. Dengan mempelajari kebudayaan dari daerah lain, maka kita ikut melestarikan kebudayaan Indonesia. Bila kita tidak takut melestarikan kebudayaan kita, maka kebudayaan kita akan hilang begitu saja. Kebudayaan Indonesia sangatlah kaya. Terdapat beraneka tarian daerah Indonesia. Anak-anak, selain daripada Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda sesuai daerah masing-masing, coba kamu perhatikan tarian-tarian daerah berikut ini. Gambar yang pertama menunjukkan gambar tari topeng dari Jakarta. Sementara gambar yang kedua, tari remo dari Jawa Timur. Dan gambar yang ketiga menunjukkan tari tortor dari Sumatera Utara. Selanjutnya, gambar berikutnya menunjukkan tari saman dari Aceh, tari merak dari Jawa Barat, tari gantar dari Kalimantan Timur. Dan yang terakhir, tari lenso dari Maluku. Itulah berbagai macam tarian yang juga berasal dari daerah masing-masing. Dan semua itu kita mesti melestarikan tarian adat kita masing-masing, juga jangan saling menghina satu sama lain. Ibu memotong kue menjadi 10 potong. Ado memakan 3 potong kue, Saskia memakan 2 potong kue. Sementara Bibi dan Cika masing-masing memakan 1 potong. Lalu, berapa potong yang dimakan oleh Ado dan Saskia? Dan akan kita nyatakan dalam bentuk pecahan. Cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui kue dipotong menjadi 10 potong. Ado memakan 3 potong dan Saskia memakan 2 potong. Yang akan ditanyakan yaitu jumlah kue yang dimakan Ado dan Saskia adalah. Mari kita selesaikan soal berikut ini dengan sama-sama. Jawabannya, kue yang dimakan Ado ada 3/10, sementara kue yang dimakan Saskia 2/10. Jadi, jumlah kue yaitu 3/10 ditambah 2/10 sama dengan 3 ditambah 2/10 hasilnya 5/10.
Jadi, jumlah kue yang dimakan Ado dan Saskia adalah 5/10. Pembelajaran kita tadi mudah-mudahan menambah semangat kamu, menambah ilmu pengetahuan, dan juga menambah wawasan kamu semuanya. Dan kali ini Bapak akan memberikan tugas buat kamu, yaitu di halaman 106 yang di bagian tabel. Di situ ada nama rumah adat, nama suku, dan juga nama daerah. Sementara contohnya di sana sudah ada. Pertama, contoh yang nomor 1, rumah Jolopong. Nama suku, sukunya Sunda. Nama daerah Jawa Barat. Dari 2, 3, 4, dan 5 itu kamu cari sendiri, boleh lewat Google, boleh kamu cari di mana saja dan dikerjakan di buku paket. Lalu tugas yang kedua, yaitu coba lihat halaman 100 yang ke-11 yang ayo berlatih bagian A. Kamu kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 10. Itulah tugas kamu. Selamat mengerjakan dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.